Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi ini Ustazah Santi bisa membersamai teman-teman untuk memberikan sebuah dongeng kisah tentang birrul walidain. Apa itu birrul walidain, teman-teman? Birrul walidain adalah berbakti kepada kedua orang tua. Jadi ada sebuah kisah, teman-teman. Pada suatu hari Rasulullah di depan para sahabatnya menyebutkan seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Dia adalah seorang pemuda yang belum pernah bertemu dengan Rasulullah, pun dengan para sahabat. Rasulullah menceritakan bahwa pemuda itu diperbincangkan di langit. Wah, diperbincangkan di langit berarti dibicarakan oleh para malaikat. Apa ya kira-kira amalannya? Sehingga Uwais Al-Qarni ini disebut namanya oleh Rasulullah di depan para sahabatnya. Teman-teman, Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang tinggal bersama ibunya di daerah Yaman. Ya, ada sebuah amalan Al-Qarni yang kemudian membuat nama Uwais Al-Qarni sangat terkenal sampai sekarang. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kebaktiannya kepada ibunya. Salah satunya adalah, teman-teman, ketika ibunya menginginkan Uwais Al-Qarni mengantarnya ke Baitullah atau pergi ke Mekah. Pada saat itu Uwais Al-Qarni bingung, teman-teman, karena Uwais Al-Qarni bersama ibunya hidup sederhana dan tidak memiliki harta untuk bisa berangkat ke Baitullah. Tapi karena kebaktiannya kepada ibunya, Uwais Al-Qarni membawa ibunya ke Baitullah, pergi ke Mekah, menempuh perjalanan yang jauh dengan cara yang tidak biasa, yaitu menggendong bundanya, ibunya, sampai ke depan Baitullah. Di depan Baitullah, ibunya menangis, terharu, dan sangat gembira, bahagia karena bisa sampai ke Baitullah diantar oleh anaknya yang tercinta, Uwais Al-Qarni. Ternyata, teman-teman, amalan Al-Qarni ini, kebaktiannya kepada ibunya ini yang menyebabkan Rasulullah menyebutkan namanya di depan para sahabatnya. Sehingga pada suatu saat, teman-teman, ketika Rasulullah sudah wafat, sahabat Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib teringat tentang kisah Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang pernah diceritakan oleh Rasulullah. Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib segera mencari Uwais Al-Qarni sampai ke negeri Yaman. Dan alhamdulillah sampai ke negeri Yaman, dan Umar bin Khattab serta Ali bin Abi Thalib dipertemukan dengan Uwais Al-Qarni. Sesampainya di Yaman, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib langsung mengingat dengan pesan Rasulullah, mintalah doa kepada Uwais Al-Qarni, karena Uwais Al-Qarni doanya tidak ditolak oleh Allah. Jadi makbul, terkabul oleh Allah. Maka Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib langsung meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Nah, amalan Uwais Al-Qarni, teman-teman, yang utama tadi adalah berbakti kepada ibundanya yang sudah tua, ya, yang sudah sakit-sakitan. Dia menggendong ibunya sampai ke Mekah. Dari Yaman sampai ke Mekah menempuh perjalanan yang tidak pendek, yang tidak dekat, tapi sangat jauh, teman-teman. Dan itu dilakukan oleh Uwais Al-Qarni karena kecintaannya kepada bundanya. Masya Allah ya, teman-teman. Kisah birrul walidain ini bisa menjadi inspirasi teman-teman, menjadi contoh teman-teman. Apa yang sudah kita lakukan kepada ayah bunda kita? Ustazah Santi tanya, apa yang sudah teman-teman lakukan untuk membahagiakan ayah dan ibu teman-teman? Nah, ada banyak cara, teman-teman. Tidak seperti Uwais mungkin harus menggendong ayah dan bunda, tapi banyak cara lain yang bisa teman-teman lakukan agar membuat ayah dan bunda kalian bahagia. Dan teman-teman bisa memenuhi kewajiban birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, misalkan ya teman-teman, bertutur kata yang baik, lemah lembut dan santun. Ya, kalau di dalam Al-Quran disebutkan sebagai kaulan karimah, berkata yang mulia kepada kedua orang tua kita.
dengan lembut, dengan baik, tidak membentak, ya, tidak berteriak-teriak. Sampaikan dengan sopan dan santun. Yang kedua, membantu orang tua kita dengan cara yang kita bisa. Apapun yang teman-teman bisa, lakukan dengan sebaik-baiknya. Jika bisa melakukan sendiri, maka tidak perlu meminta bantuan kepada orang tua kita. Yaitu salah satu bentuk kita cara berbakti kepada ayah dan bunda kita. Dan yang ketiga teman-teman adalah mendoakan. Ini yang paling utama. Senantiasa mendoakan ayah, bunda setelah teman-teman sholat 5 waktu. Ya, teman-teman pasti sudah hafal doa untuk ayah dan bunda kita. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku. Sayangilah ayah dan bundaku sebagaimana mereka menyayangi aku sejak aku masih bayi. Sejak aku masih kecil, ya, sampai dengan sekarang, ayah bunda kita menyayangi kita, tidak kenal lelah. Nah, saatnya teman-teman, dari cerita tadi tentang Uwais Al-Qarni dan pesan-pesan tadi dari Ustazah Santi tentang birrul walidain, ayo dari sekarang, mulai hari ini, kita tunjukkan kebaktian kita, ketaatan kita kepada ayah dan bunda kita. Terima kasih. Dari Ustazah Santi, mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga kita termasuk orang-orang, anak-anak yang solih dan solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.